guys, balik lagi sama saya di channel Pemancing Nyasar. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit tips and trick bagaimana cara memelihara ikan kerandang ini. Oke, kerandang ini kan salah satu ikan yang mungkin bagi para pemancing atau para yang suka hobi pelihara ikan predator ya, ini termasuk ikan yang agak sulit ya, kata-kata orang sih ini sulit untuk dipelihara ya, karena untuk pemula sih kayaknya susah karena ikan ini emang cepat stres sama cepat mati biasanya ya. Apalagi bagi teman-teman yang biasanya suka mancing di alam, ketemu ikan ini, dapat hasil casting, dapat ikan ini, mau coba-coba pelihara, saya beritahu sedikit tips dan trik dari cara memelihara ikan ini. Oke, tips untuk memelihara ikan ini sebenarnya itu simple banget ya. Untuk bagi kita yang mau pelihara ikan ini kan, ikan ini lumayan cantik ya, karena termasuk cana yang kalau untuk orang Kalimantan sih ini cana ini lumayan dicari ya, karena nggak gampang untuk cari ikan ini ya. Kadang-kadang juga kalau di spot nemu dapat, bawa pulang juga langsung mati ya. Kalau kita casting bawa pulang biasanya tuh nggak bertahan lama, apalagi kalau kita bawanya dari tempat yang jauh ya. Nah, untuk ikan ini misalnya untuk bagi teman-teman yang biasanya casting atau mancing di alam dapat ikan ini, saran saya, kalau dari saya sih, dan menurut pengalaman saya biasanya bawa tempat kayak can minyak itu yang bersih, yang saya sediain khusus untuk tempat ikan ya. Jadi saya udah ada target nih, misalnya mau bawa ikan ini, udah ada pasti spotnya ada ikan ini nih, saya bawa can yang 20 liter, saya bawa ke tempat spot. Kalau misalnya saya dapat, langsung saya isi air kurang lebih sepertiga atau seperempat dari can 20 liter tersebut. Saya masukin ikannya di situ tanpa digabungin dengan ikan-ikan lain lagi. Kemudian saya bawa ke rumah. Nah, kuncinya ketika kita lagi di spot, usahakan kita selalu, kalau mau pelihara ikan ini, selalu usahakan bawa 2 botol atau 3 botol air mineral. Botolnya aja yang masih kosong kita isi dengan air hitam yang ada di habitat ikan kerandang ini. Kita bawa sampai ke rumah, nanti di tempat wadah kita kayak di bak air atau di can juga boleh. Kalau bisa sih tempat yang agak luas ya, 2 kali dari panjang badan ikan kerandang yang kita pancingin nih. Nah, kemudian kita masukin air tersebut sama ikan yang hasil pancingan kita dengan air hitam yang kita ambil dari spot, 2-3 botol dari air mineral. Kemudian kita kasih garam kurang lebih secukupnya aja, sekitar 1 sendok aja, 1 sendok makan boleh, sesuai dengan tempatnya lah. Kalau misalnya tempatnya lumayan gede, airnya kan nggak terlalu tinggi tuh, karena kalau misalnya airnya tinggi-tinggi dari spot kita bawa pulang, ikannya masih stres, airnya tinggi-tinggi, biasanya dia nggak sanggup buat ini ya, berenang ke atas untuk ngambil oksigen ya. Jadi kalau usahain airnya sedikit aja dari posisi badannya, lantai baknya atau tempat ikannya atau akuarium, airnya sedikit aja, kurang lebih 5 cm di atas ikannya. Nah, habis itu air hitam tersebut ditambahin garam 1 sendok makan atau 1 sampai 1,5 sendok makan lah, sama dikasih rendaman air daun ketapang atau daun ketapang yang sudah dicuci bersih, kurang lebih 3-4 lembar aja, yang sudah benar-benar kering, yang udah dijemur, udah dicuci bersih. Kita rendam 1 hari sebelumnya, lebih bagus lagi kalau misalnya daun ketapangnya sudah terendam di bawah dasar dari bak airnya ya. Nah, kurang lebih kita biarkan selama hampir 1 minggu lah. Kita coba pancing-mancing, kasih makan dengan biasanya sih saya coba kasih makannya pakai kodok ya, jangan pakai jangkrik. Kalau pakai jangkrik biasanya sih pasti airnya kotor. Jadi saya kasih makan kodok-kodok kecil dulu, saya pancing 1 atau 2 kodok, saya biarin 1 hari. Kalau misalnya besoknya kodoknya dimakan sama dia, nah berarti kan itu menunjukkan ikannya sudah mulai terbiasa dengan habitat barunya, udah nggak stres lagi. Nah, kurang lebih untuk permindahan dari bak air, kalau misalnya teman-teman udah ada sediain tempat akuarium yang lumayan gede, saran saya sih akuariumnya lebih gede ya, dari 2 kali dari panjang ikan ini. Jadi enak lihatnya juga kan, jadi dia bisa berenang lebih luasa kan berenangnya. Nah, habis itu kurang lebih udah 1 minggu udah teradaptasi, lukanya udah sembuh dari hasil pancing, udah mulai mau makan, kita masukin ke akuarium. Nah, ketika masuk akuarium juga jangan langsung pakai air jernih ya atau air putih ya, bisa-bisa ikannya stres atau mati. Nah, usahakan akuariumnya langsung disediain heater ya atau penghangat suhu airnya.
Nah, kita setting ke 28 derajat, 26 sampai 28 derajat lah. Kisaran air suhu yang biasa di habitat ikan kerandang ini. Biasanya di air hitam kan pH-nya kan pH 6 tuh biasanya tuh, atau di bawahnya lagi mungkin. Sama suhu airnya 28 derajat. Nah, setelah itu pakai air yang rendaman air ketapang ya, daun ketapang. Sorry. Jadi rendaman air ketapang itu kita pakai kurang lebih segini aja. Ya, sepertiga dulu dari akuarium kita, dari tinggi akuarium kita sepertiga. Habis itu biarin kurang lebih 3 hari. Kalau misalnya ikannya nggak stres di akuarium, udah kita kasih makan lagi 1 kodok 2 hari sekali, masih mau mulai makan, baru airnya kita pelan-pelan kita naikin dari air daun ketapang itu, kita naikin, kita campurin air endapan dari air hujan. Nah, habis itu baru pelan-pelan udah mulai naik, kita tambahin sampai airnya kembali jernih lagi, pakai air yang baru lagi. Nanti kalau misalnya ada kotoran, kok bisa sih pakai filter aja ya. Jadi kalau pakai filter teman-teman bisa lihat nih di sini. Nah, kalau pakai filter, kotoran dari ikannya ini pasti nanti kesedot, jadi nggak cepet kotor akuarium kita. Udah itu nggak juga kena penyakit ya ikannya ya, jadi sehat terus. Nah, jadi kalau misalnya kayak ikan saya ini kurang lebih sudah 2 minggu sih saya dapatnya. Dari 2 minggu yang lalu saya pelihara, saya adaptasiin, saya sembuhin lukanya dulu dengan treatment yang tadi saya bilang poin-poinnya, kurang lebih 1 minggu. Habis itu di minggu yang kedua ini dia udah nggak begitu stres lagi ya, udah mulai mau makan, tapi masih mentalnya masih kurang bagus ya, jadi belum ada ngejar-ngejar tangan atau kurang mau ya dia ya, masih sedikit lah, masih mau ngejar-ngejar tangan lah. Jadi mentalnya masih kurang bagus karena kemarin saya juga tambahin air baru lagi ya. Nah, sekarang kita coba kasih makan kodok ya. Semalam sih saya udah kasih makan kodok ya. Oke, jadi semalam tuh saya udah kasih makan kodok 3 ekor, udah dimakan sama ikannya. Sekarang kita coba lagi siang ini ya. Coba, yuk. Langsung dimakan guys. Mantep. Nah, kalau ikannya udah mau kayak makan kayak gini, itu artinya tuh ikannya udah siap ya. Udah mentalnya udah oke, udah nggak stres. Ini sih udah pasti dijamin sih ikannya nggak bakal mati lah. Kalau misalnya teman-teman udah bisa sampai pelihara, udah sampai kayak gini, udah mau berenang, nggak mojok di bawah terus ya kayak ikan cana lainnya kan. Biasanya kalau misalnya hasil pancing, bagi teman-teman yang masih bingung cara peliharanya, biasanya kan mojok tuh di bawah tuh. Biasanya kalau bahasa di Kalimantan sih, di bahasa kota saya tuh bilangnya bacol ya, ikannya tuh jadi bacol. Jadi udah mojok aja, udah nggak mau ngapa-ngapain lah, jadi mager ya, males ya, makan aja juga males, nggak mau makan. Biasanya kalau dia udah nggak mau makan lebih dari 3 minggu sih biasanya mati ya, karena dia stres, belum terbiasa. Nah, ini sih udah oke lah ya. Oke guys, jadi gitu aja tips and trik dari saya gimana caranya bisa memelihara ikan cana. Itu nggak bergantung harus dari alam hasil pancingan ya. Bagi teman-teman yang beli dari toko ikan juga udah bisa, tapi dengan cara yang sama juga. Jadi udah siapin tempat wadah dulu, bisa juga styrofoam box, isi air dan ketapang, lalu dikasih garam secukupnya aja, sedikit aja sesuai dengan tempatnya, dibiarin seminggu. Kalau misalnya ikannya udah mulai memakan dari box yang tempat pertama itu, baru kita pindahin ke akuarium dengan air yang sedikit kita tambahin sampai ikannya mulai terbiasa. Kita coba-coba sekali-sekali, kita mainin kalau ada waktu, kita mainin pakai ini. Biasanya saya baru coba-coba main pakai ini nih. Nah, ini dia mulai mau ngejar nih karena habis saya kasih makan, dia mau coba sedikit-sedikit. Apa-apa, nanti pelan-pelan kita bagusin mentalnya ya. Oke, bisa juga teman-teman pakai ini ya, kaca, jadi dimain-mainin kayak cana-cana lain gitu kan. Oke guys, thank you guys untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga teman-teman yang lagi mau coba pelihara ikan kerandang ini semoga berhasil. Ikutin tipsnya aja. Ini menurut pengalaman saya, jadi saya tidak mengajari atau tidak menggurui siapa-siapa. Oke, semoga teman-teman berhasil dan salam strike dan salam hobi cana. Oke, thank you.